Halo, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas SKB guru kelas masih ya, yaitu materi tentang matematika. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal 1. Berapakah FPB dan KPK dari 126 dan 198? Jadi, salah satu materi yang keluar di SKB itu adalah tentang KPK dan FPB. Bagaimana caranya? Nah, kita ingat-ingat ya, untuk mencari KPK dan FPB kita harus mencari namanya faktorisasi dari 126 dan 198. Maka kita menggunakan namanya pohon faktor ya. 126 pakai bilangan prima berapa? 2 dibagi ya adalah 63. 63 itu kalau dibagi 2 tidak bisa, tidak bisa, maka kita menggunakan bilangan prima yang kedua yaitu 3. Kemudian 63 dibagi 3 itu hasilnya 21. 21 dibagi 3 lagi hasilnya 7. Nah, 7 ini bisanya dibagi dengan 7 itu sendiri, kemudian hasilnya 1. Nah, sekarang sudah ketahuan faktor dari 126 itu 2 kali 3 nya pangkat 2 ya, karena ada 2 ini. Nah, kemudian dikalikan dengan 7. Nah, sekarang yang kedua kita mencari faktor dari 198. Di sini aja. Nah, dibagi berapa? 2 ya. Dibagi 2 itu hasilnya 99. Nah, kalau 99 tidak bisa dibagi 2, maka kita menggunakan bilangan prima yang kedua yaitu 3. Hasilnya adalah 33. Kemudian dibagi 3 lagi, hasilnya 11. Nah, 11 ini hanya bisa dibagi dengan bilangan 11, kemudian hasilnya sini 1. Jadi faktor dari 198 itu 2 dikalikan 3 pangkat 2 ya. Ini karena ada 2, kemudian dikalikan dengan 11. Selesai. Tahap 1 selesai. Maka kita sekarang bisa menentukan FPB dan KPK dari 126 dan 198. Kita sekarang ke FPB dulu. Di sini aja. FPB. Nah, sekarang kita ingat-ingat FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi yang diambil adalah faktor-faktor yang sama. Kita lihat dulu faktor yang sama itu adalah 2 dan 3 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita seleksi manakah yang mempunyai pangkat lebih kecil. Nah, ini kebetulan kan 2 ini pangkatnya 1 sama, berarti sini kita tulis 2. Kemudian kita tengok di faktor 3. Faktor 3 itu sini itu pangkat 2, yang sini pangkat 2, jadi sama, berarti 3 pangkat 2. Jadi FPB dari 126 dan 198 2 kali 9 artinya 18. Sudah ketemu salah satu ya. Kemudian kita lanjut ke yang KPK. KPK itu dicari dari mana, teman-teman? Dari faktor-faktor yang sama dan mempunyai pangkat terbesar, kemudian dikalikan semua faktor yang ada. Jadi ada 2 kali 3 pangkat 2, ini kan yang sama, kita tulis lagi. Kemudian faktor-faktor semuanya yang ada walaupun berbeda itu sini 7 ya, kita tulis dulu, berarti 7 kalikan 7. Kemudian di sini ada berapa? 11 dikalikan 11 ya, seperti itu. Jadi ini kan 18 kali 77. Yuk kita pakai coret-coret 77, kita balik saja. 18 kan 56, nyimpen 6. 7 kali 8 56 ditambah 5 itu 61. Kemudian 7 kali 1 7, 7 kali 1 7. Hasilnya adalah 6 8 13. Jadi KPK-nya 1386. Yang mana teman-teman jawabannya? A atau B atau C? Ya, ini sama-sama 18 ya, 18, tapi yang 1386 adalah yang B ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui fungsi f dan fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat ditambah 1.
Jika FA sama dengan 10, hitunglah nilai A yang mungkin. Nah, di sini tinggal masukkan ya teman-teman. FA berarti FA gitu, FA sama dengan kan 10 diketahuinya. Lagi ini A-nya ini kita sebagai X kan, berarti rumusnya FA sama dengan A kuadrat ditambah dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan berarti kan 10 FA nya kan 10 sama dengan A kuadrat ditambah 1. Kita geser ya teman-teman, 10 ini pindah ruas kurangi 1 sama dengan A kuadrat, seperti itu. 9 sama dengan A kuadrat. Lalu sekarang A kita balik, A sama dengan kan akar dari 9 sama dengan, bisa jadi positif 3, bisa jadi negatif 3 ya. A itu bisa jadi plus 3, bisa jadi juga min 3. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang A ya. A bisa jadi 3 atau A sama dengan min 3. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? Nah, yang diketahui kan, kita tulis dulu dikit. Luas persegi panjang 120 meter persegi. Padahal rumusnya bagaimana luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Berarti kan 120 meter persegi sama dengan panjangnya berapa sini? 12 meter dikalikan L, maka L nya 120 meter persegi dibagi 12 meter sama dengan 10 meter. Ditanya apa? Ditanya keliling K ya. Jawabnya rumus keliling bagaimana? K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjangnya 12, lebarnya 10 meter ya, sama dengan 2 kali 22 meter sama dengan 44 meter. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah titik-titik. Misalkan bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, maka A ditambah B sama dengan 20. Kemudian A kali B sama dengan 75. Nah, sekarang kita coba saja ya, yang A misalnya 4 ditambah 16 itu kan 20, tapi kalau 4 dikalikan 16 itu 64, berarti A salah ya. Kemudian yang B, 5 ditambah 15 sama dengan 20, ya benar. Kemudian kalau 5 dikalikan 15 sama dengan 75, berarti sudah memenuhi syarat ini ya, berarti jawabannya yang B. Jika besar sudut A ya, sudut A itu yang mana? Ini sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut E adalah titik-titik derajat. Nah, kita masih ingat teman-teman, kalau besar sudut setengah lingkaran, misalnya ini ya, setengah lingkaran itu berapa teman-teman? 180 derajat. Itu besar setengah lingkaran. Lah ketika berarti kan A dan E, A ditambah E 180 derajat. Lah sedangkan diketahui A nya sama dengan 70 derajat, maka E sama dengan berapa teman-teman? 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. 3. Mempunyai sudut siku-siku. 4. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. 5. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat layang-layang adalah, untuk lebih jelasnya kita gambar saja layang-layangnya. Bagaimanakah layang-layang itu?
Nah, kemudian di sini itu ada namanya garis diagonal. Ini adalah layang. Nah, sekarang kita perhatikan, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini sama panjangnya sama ini, itu berarti satu pasang. Kemudian ini dengan ini, artinya ini dua sisinya sama panjang, berarti jawaban satu masuk ya. Kemudian yang kedua, mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal itu mana? Diagonal kan ini garis tengah dari sudut ke sudut. Apakah ini tegak lurus? Ya, ini tegak lurus, berarti yang dua pun juga masuk. Kemudian yang ketiga, mempunyai sudut siku-siku. Kita lihat sudutnya. Nah, di sini inilah sudutnya. Apakah ada yang siku-siku? Ternyata tidak, maka kita centang. Nah, kemudian yang empat, mempunyai dua pasang sisi sejajar. Apakah sisinya ada yang sejajar? Nah, sejajar itu maksudnya seperti ini. Dua garis yang sejajar itu tidak akan pernah bertemu. Nah, padahal ini sisi-sisinya saling bertemu, berpotongan, membentuk sudut, artinya sisinya tidak sejajar ya. Nah, yang kelima, mempunyai sepasang sudut sama besar. Manakah yang sudutnya sama besar? Ini ya. Ini yang berhadapan ini dengan ini. Ya, ini sama besar, artinya yang kelima juga oke. Jadi jawabannya yang merupakan sifat layang-layang adalah 1, 2, dan 5, yaitu D. Lanjut kita ke soal nomor 7. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7, maka pukul berapa mereka akan berpapasan ya? Sekarang diketahui apa dulu? Diketahui kecepatan satu punya Novi sama dengan berapa? 40 km per jam. Kemudian kecepatan 2 miliknya siapa? Ima ya, 60 km per jam. Kemudian diketahui jarak S atau J ya, 125 km ya. Kemudian waktu berangkat keduanya sama apa tidak? Sama, yaitu pukul 7.00. Ditanya waktu berpapasan. Nah, kan berangkatnya sama ya, berangkatnya bersamaan. Nah, sekarang kita ke sini saja. Rumusnya waktu berpapasan dengan sama, berangkatnya sama itu rumusnya adalah jarak S kemudian dibagi K1 ditambah K2, berarti 125 dibagi berapa? Sini 40 ditambah 60, artinya 125 dibagi 100, 1,25 jam. Nah, sekarang waktu papasan. Tadi berangkatnya jam berapa? 07.00. Kemudian ditambah 1 jam 25,25 itu artinya 15 menit ya. 1 jam lebih 15 menit. Mereka berpapasan pada pukul 8.15. Jadi jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 8. Kita ketemu yang namanya statistik. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut, berapakah mediannya? Ingat teman-teman, median itu apa? Tengah-tengah data ya. Berarti langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data ini dari yang paling kecil ke yang paling
besar. Setelah itu kita hitung frekuensinya masing-masing. Ada berapa datanya? Maka kita gunakanlah yang namanya tabel frekuensi. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian sini adalah nilai, kemudian sini adalah frekuensi. Nilainya itu ada berapa saja? Ada 5, kita urutkan dari yang paling kecil. Kemudian ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, frekuensi maka kita hitung nilai 5 itu ada berapa? 1 ya, berarti tulis sini 1 frekuensinya. 6 ada berapa? 1, 2 ya, ada 2. 7 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3, berarti tulis frekuensinya 3. Kemudian 8 nya ada berapa? 1, 2, ada 2. 9 nya ada 1. 10 nya ada 1 juga. Nah, kita hitung sekarang jumlah frekuensi, jumlah data atau frekuensi ya, jumlah F. 1 ditambah 2 kan 3, 3 tambah 3 6, 6 ditambah 4 10. Maka median ME sama dengan, kita ingat rumus median itu apa? N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Artinya N nya itu adalah, N nya itu kan jumlah data, semua data, jumlah banyaknya data yaitu berapa? Sama dengan jumlah frekuensinya tadi ya. Artinya 10 kemudian ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi mediannya itu ada di data antara data 5 dan data 6. Nah, sekarang kita terdapat di mana data ke-1 ke-5 sama ke-6 itu ya. Nah, kalau sekarang kita hitung 1, ini ada 2, berarti kan 2, 3. Nah, kemudian 4, 5, 6 ada di angka berapa? 4, 5, 6 itu ada di angka 7 ini ya. Nah, jadi data ke-5, data ke-5, data ke-5, 5 dan 6 itu tuh 7, sama-sama 7 ya. Berarti sini berapa? Sama dengan ME nya, ME sama dengan data ke-5 ya. Data ke-5 kan 7, kemudian ditambah dengan data ke-6 itu 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya teman-teman, 7. Soal nomor 9. 4 per 3A kalikan AB per 2 sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada pecahan seperti ini bisa kita coret faktor yang sama ini A. Nah, kita coret ya. Kemudian 4 sama 2 dibagi 2, sini 1, sini 2. Sisanya berapa? 2B per 3. Jawabannya yang mana? Yang A. Nah, lanjut nomor 10. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai dengan pukul 07.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak tersebut ya? Sekarang diketahui dulu. Waktu pengisian ya, waktu. Berarti kan 07.50 dikurangi 07.20 sama dengan 30 menit waktunya. Sekarang debitnya itu 10 liter per menit. Maka volume sama dengan waktu kalikan debit sama dengan berapa? 30 menit dikalikan 10 liter per menit sama dengan 300 liter. Jawabannya yang mana? Yang B ya. Begitu ya teman-teman, gambaran soal-soal matematika yang bakalan muncul di SKB Guru Kelas. Sekian sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.